Oke, selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi itu Ibu guru, Ibu dosen sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Balance Scorecard. Sebelum itu, ada kala baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Josi Surya Pinem dan teman saya Bang Alomuan Nathanael. Silakan waktu dan tempatnya. Ya, perkenalkan saya Alomuan Nathanael. NIM 1933 0402 0320. Vivian, Perkenalkan, nama saya Pimpin Ivana Ginting. Juni, Perkenalkan, nama saya Juni Raja Guptu. demikian perkenalan diri kami akan mulai presentasinya. Pengertian dan tujuan akan dijelaskan oleh Vivian. Vivian, waktu dan tempat silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan dari Balance Scorecard. Balance Scorecard adalah sebuah sistem manajemen untuk mengukur kinerja perusahaan secara lebih komprehensif. Balance Scorecard diciptakan untuk mengatasi problem tentang kelemahan sistem pengukuran kinerja eksekutif yang hanya berfokus pada perspektif keuangan saja dan cenderung mengabaikan perspektif non-keuangan. Selanjutnya, tujuan Balance Scorecard. Tujuan yang ditetapkan dalam implementasi Balance Scorecard akan membantu dalam memberi pedoman dalam penentuan tujuan-tujuan dan ukuran scorecard, mendapatkan komitmen dari partisipan proyek, mengklarifikasi kerangka kerja bagi pelaksanaan, dan proses manajemen yang harus dilaksanakan setelah penyusunan scorecard awal. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Nah, untuk perspektifnya akan dijelaskan oleh saya, di mana perspektif dalam balance scorecard itu ada 4. Yang pertama perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Next slide berikutnya. Perspektif keuangan. Berkelanjutan. Next slide berikutnya. Dua, perspektif pelanggan. Perspektif ini berfokus pada tujuan kinerja yang terkait dengan pelanggan dan pasar. Dengan kata lain, jika Anda ingin mencapai tujuan keuangan Anda, apa yang sebenarnya Anda butuhkan untuk pelanggan dan pasar Anda. 3, perspektif proses internal. Contoh tujuan proses internal mungkin termasuk perbaikan proses, optimalisasi kualitas, dan pemanfaatan kapasitas. Next, slide berikutnya. Empat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif terakhir ini mempertimbangkan pendorong kinerja yang lebih tidak berwujud, karena mencakup spektrum yang begitu luas. Perspektif ini sering dipecah menjadi komponen-komponen sebagai berikut. Modal manusia, keterampilan, bakat, dan pengetahuan. Misalnya penilaian keterampilan, skor manajemen kinerja, dan efektivitas pelatihan. 2, modal informasi, database, sistem informasi, jaringan, dan infrastruktur teknologi.
seperti sistem keselamatan, sistem perlindungan data, dan investasi infrastruktur. 3. Modal organisasi, budaya, kepemimpinan, penyelarasan karyawan, kerja tim, dan manajemen pengetahuan. Misalnya keterlibatan staf, skor promoter bersih karyawan, dan audit budaya perusahaan. Dan untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, langkah-langkah menggunakan balance scorecard. Langkah-langkah balance scorecard meliputi 4 proses manajemen baru. Pendekatan ini mengkombinasikan antara tujuan strategi jangka panjang dengan peristiwa jangka pendek. Keempat proses tersebut, menurut Kaplan dan Norton, terdiri dari yang pertama, menerjemahkan visi, misi, dan strategi perusahaan untuk menentukan ukuran kinerja, visi organisasi, dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Visi adalah gambaran kondisi yang akan diwujudkan oleh perusahaan di masa datang. Tujuan juga menjadi salah satu landasan bagi perumusan strategi untuk mewujudkannya. Dalam proses perencanaan strategi, tujuan ini kemudian dijabarkan dalam sasaran strategi dengan ukuran pencapaiannya. Yang kedua, mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategi. Balance scorecard dapat dilakukan dengan cara memperlihatkan kepada tiap karyawan apa yang dilakukan perusahaan untuk mencapai apa yang menjadi keinginan para pemegang saham dan konsumen. Hal ini bertujuan untuk mencapai kinerja karyawan yang baik. Ya, boleh di next. Yang ketiga, merencanakan, menetapkan sasaran. Menyelaraskan berbagai inisiatif, rencana bisnis, memungkinkan organisasi mengintegrasikan antara rencana bisnis dan rencana keuangan mereka. Balance scorecard sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya dan mengatur mana yang lebih penting untuk diprioritaskan akan menggerakkan ke arah tujuan jangka panjang perusahaan secara menyeluruh. Ya, dan yang terakhir, meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategi. Proses keempat ini akan memberikan strategi learning kepada perusahaan dengan balance scorecard sebagai pusat sistem perusahaan. Maka perusahaan melakukan monitoring terhadap apa yang telah dihasilkan perusahaan dalam jangka pendek. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jose. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan. Balance scorecard adalah sebuah sistem manajemen untuk mengukur kinerja perusahaan secara lebih komprehensif. Balance scorecard diciptakan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan suatu perusahaan. Langkah-langkah merancang balance scorecard, menerjemahkan visi misi perusahaan, mengidentifikasi perspektif, objektif, indikator, target, inisiatif, melakukan inisiatif, dan memecahkan segala problem perusahaan. Contohnya seperti berikut. Perspektif keuangan objektif meningkatkan keuntungan perusahaan, indikator pertumbuhan laba bersih, target 90%, inisiatif meningkatkan penjualan. Kedua, perspektif pelanggan, objektif meningkatkan jumlah pelanggan baru dalam setahun, target 80%, inisiatif membuat inovasi produk yang lebih dibutuhkan konsumen. 3. Perspektif proses bisnis internal, objektif meningkatkan mutu pelayanan, indikator jumlah keluhan pelanggan, target 2 keluhan dalam sebulan. Inisiatif interaksi dengan ramah. 4. Perspektif pembelajaran, objektif meningkatkan skill karyawan, indikator jumlah program pelatihan karyawan. Target 2 keluhan dalam sebulan, inisiatif bersama dengan pihak untuk mengadakan pelatihan sesuai bagi karyawan dan bisnis. Demikian hasil presentase kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Bang Alfrendi Damana. Oke, baik. Saya ingin bertanya. Saya Alfrendi Damana dari kelompok 4 ingin bertanya. Bagaimana cara mengatasi kesulitan dan kelemahan balance scorecard? Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya,
Saya mau bertanya. Silakan, Kak Rika. Saya Rika Panggabean dari kelompok 5 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan balance scorecard sebagai sebuah sistem manajemen strategis? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Lalu silakan selanjutnya, siapa yang ingin bertanya? Saya Cindy Resti dari kelompok 3 ingin bertanya. Ya, silakan. Menurut kalian, apa aja sih hal yang harus dihindari oleh perusahaan jika kita ingin menerapkan balance scorecard yang efektif? Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih atas semua pertanyaan. Sebelum kami menjawabnya, kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih telah menunggu kami. Kami akan menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Pertanyaan Afrendi dijawab oleh Kak Juni. Kak Juni, waktu dan tempat dipersilakan. Sebentar ya. Oke, untuk pertanyaan Answendi akan saya jawab, yaitu bagaimana cara mengatasi kesulitan dan kelemahan balance scorecard, yaitu dengan cara mendefinisikan tujuan strategi jangka panjang dan masing-masing perspektif dan mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut. Dan juga dengan cara setiap ukuran kerja harus merupakan elemen dalam suatu hubungan sebab akibat. Bagaimana Bang Alfendri, apakah puas dengan jawaban saya? Oke, terima kasih. Baiklah. Selanjutnya pertanyaan Kak Erika akan dijawab oleh Bang Halomuan. Bang Halomuan, waktu di tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Erika tadi, apa yang dimaksud dengan balance scorecard sebagai sebuah sistem manajemen strategi. Balance scorecard sebagai sebuah sistem manajemen strategi yaitu suatu sistem manajemen untuk mengelola implementasi strategi, mengukur kinerja secara utuh, mengkomunikasikan visi, strategi, dan sasaran kepada stakeholder. Apakah sudah jelas, Kak Erika? Iya, terima kasih. Sama-sama. Baiklah, pertanyaan Kak Cindy Arestri Brumanurung akan dijawab oleh Vivian. Kak Vivian, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Cindy. Apa saja hal yang harus dihindari oleh perusahaan jika ingin
jika ingin penerapan balance scorecard efektif. Agar penerapan balance scorecard efektif, ada yang harus dihindari oleh perusahaan, yaitu yang pertama, strategi yang tidak jelas, yang kedua, eksekusi yang terlalu rumit, yang ketiga, metrik yang tidak jelas, pengumpulan data maupun laporan hasil yang tidak efisien, yang kelima, struktur proses review metrik yang buruk. Terima kasih. Apakah Kak Cindy dapat menerima jawaban kami? Baiklah. Mohon maaf sebelumnya Kak Cindy mengalami kendala dengan jaringannya, jadi dia nggak bisa jawab. Jadi demikian sesi tanya jawab. Jika Ibu dosen ada masukan, kami persilakan, Bu. Baik, saya rasa sudah cukup mengenai balance scorecard-nya udah sangat bagus dipresentasikan oleh kelompok 1 dan semoga ilmu hari ini bermanfaat. Silakan ditutup. Baiklah, demikian dari hasil presentasi kami. Jika ada kata yang kurang berkenan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi. Baiklah, Lanjut saya ke stop record ya, Pak.